teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Bu Suci. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan gembira. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Mari kita simak video sampai selesai. Pada pertemuan ini kita belajar tentang hukum dasar dari kimia. Hukum dasar kimia. Ya. Kita kenal ada hukum dasar dari kekekalan massa hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, ada hukum dari perbandingan tetap, yaitu dari hukum Proust. Hukum Proust, perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Misalkan, kita punya H2O, ya, kita punya H2O, kemudian H2O itu mesti perbandingannya 1:8. Atau FeS itu perbandingannya 7:4. Jadi itu tetap. Nah, berikutnya hukum dasar perbandingan berganda atau dari hukum Dalton. Apabila dua unsur bereaksi dan membentuk dua senyawa atau lebih, jika massa dari salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, jadi ada satu yang dibuat sama, maka perbandingan massa dari unsur yang satu lagi dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Misalkan dalam contoh, kita ada N dan O. Bermacam-macam senyawa di alam, ada NO, ada NO2, ada N2O. Misalkan S dan O, itu ada SO2, ada SO3. Nah, itu termasuk hukum perbandingan dari Dalton. Ya. Lanjut. Hukum dasar yang keempat dari Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, nanti kita akan membandingkan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Yang kelima, itu hipotesis dari Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang mempunyai volume sama mempunyai jumlah molekul yang sama pula. Untuk itu, kita akan belajar tentang contoh soal dari beberapa hukum dasar. Yang pertama, hukum dari Lavoisier, hukum kekekalan massa. Tadi apa? Massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nih, soalnya. Besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang, sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Kita lihat ya. Ini ada Fe, kemudian bereaksi dengan belerang, menghasilkan besi sulfida. Besinya ada 21 gram, kemudian bereaksi dengan belerang. Kemudian membentuk 33 gram besi belerang. Ini adalah 33 gram. Nah, sesuai dari hukum Lavoisier, maka massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. 21 gram ditambah massanya dari sulfida atau belerang, X gitu ya. Ini sama dengan 33 gram. Maka X atau massanya belerang adalah berapa? Ada 12 gram. Jadi massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jawabannya 12 gram. Berikutnya. Contoh dari hukum Proust. Hukum Proust. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan massa perbandingan karbon dan oksigen 3:8. Jika karbonnya adalah 6 gram, maka tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Kita tuliskan dulu. Ini C ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2.
dengan perbandingan 3:8. Ya. Ternyata karbonnya itu adalah ada 6 gram. Pertanyaannya, tentukan massa oksigen dan massa karbon dioksida. Karena sudah ada perbandingan tetap dari Proust 3:8. Kalau karbonnya ada 6 gram, ini bisa kita katakan ini adalah 2 kalinya. Ini adalah 2 kalinya. Maka kalau gitu, ini juga oksigennya 2 kalinya. Maka 2 kalinya adalah 16 gram. Ini 2 kalinya. Maka dari kekekalan Lavoisier juga, kalau ini 6 gram, ini 16 gram, maka massa karbon dioksidanya juga sama dengan 22 gram. Sehingga pertanyaannya, massa oksigennya adalah 16 gram dan massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 22 gram. Untuk hukum Proust. Berikutnya ada hukum dari Dalton. Ya. Kalau Dalton, maka ada satu unsur yang harus sama. Kita lihat dulu. Ada oksigen nitrogen, NaOY, terdiri dari oksigen dan nitrogen. Jadi ada senyawa 1, massa nitrogennya 14 gram, massa oksigennya 8 gram. Senyawa 2, massa nitrogennya 14 gram, massa oksigennya 24 gram. Jika massa nitrogennya dibuat sama atau tetap, pertanyaannya, tentukan perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Nah, kita selesaikan. Karena pada massa nitrogennya dibuat tetap, nitrogennya sama, berarti yang kita bandingkan adalah massa oksigen pada senyawa 1 dan massa oksigen pada senyawa 2. Ini adalah 8 gram, kemudian oksigen pada senyawa 2 adalah 24 gram. Nah, ini bisa kita ringkas, 8 dibanding 24 adalah berapa dibagi 8? 1, ini 3. Maka pertanyaannya, massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah berbanding sebagai ini, 1:3. Jadi ini 1:3. Jika nitrogennya dibuat sama, ini sudah sama. Nah, untuk hukum Dalton. Lanjut, kita sampaikan dari hukum Gay-Lussac. Sebanyak 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan adalah 4 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Kita tulis dulu, hidrogen adalah H2. Klorin adalah Cl2. Menghasilkan HCl, ini adalah atau asam klorida. Ini andaikan kita setarakan gitu ya, ini adalah 2. Ini perbandingan koefisiennya ada 1, ada 2. Jadi koefisiennya 1:1:2. Sementara ada 2 liter gas hidrogen, gitu ya. Ini ada 1 liter, kemudian ini ada 1 liter, ini ada 2 liter. Soal kita, hidrogennya ada 4 liter. Maka pertanyaannya, hidrogen kloridanya jadi berapa liter? Di sini, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Kita tuliskan di sini ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Maka kalau perbandingannya 1 liter, 2 liter, sementara soal kita 4 liter adalah, ini adalah 4 kalinya. Maka ini juga 4 kalinya, sama dengan 4 liter. Ini adalah 4 kalinya, sama dengan 8 liter. Maka gas hidrogen yang terbentuk atau yang dihasilkan sama dengan 8 liter. Untuk hukum Gay-Lussac.
Berikutnya, hukum dari Avogadro. Kita bacakan dulu. Ada gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk gas amonia. Amonia itu adalah NH3. Jika pada 1 liter gas nitrogen terdapat N molekul, hitunglah jumlah molekul gas hidrogen yang bereaksi dan jumlah molekul gas amonia yang terbentuk. Ini ada keterangannya dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Suhu kita misalkan T, tekanan kita misalkan P. T dan P yang sama. Kita tuliskan reaksinya dulu. Nitrogen itu adalah N2, kemudian hidrogen adalah H2, menghasilkan amonia. Ini ada reaksinya, kemudian ada pernyataan reaksinya, saya setarakan ya. Ini ada 2, ini ada 3. Di sini ada 1 liter gas nitrogen, ini ada 1 liter. 1 liter, ini sama dengan N molekul. Nah, pertanyaannya, hidrogen adalah berapa molekulnya? Jadi di sini ini ada 3, berarti ini ada 3. Ini berarti ada 2 liternya. Kalau 1 itu N molekul, kalau 3 berarti 3N molekul. Kalau NH32 berarti ini ada 2N molekul. Maka jumlah molekul gas amonia yang terbentuk dan molekul hidrogen adalah berapa? Hidrogen adalah 3N molekul dan NH3 adalah 2N molekul. Dengan melihat perbandingan dari koefisien sama dengan perbandingan volumenya, sama dengan perbandingan molekulnya. Teman-teman, demikian tadi paparan tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar yang mendasari tentang perhitungan-perhitungan dalam kimia pada soal-soal berikutnya. Semoga menambah pemahaman, tetap semangat, tetap belajar, dan terus berlatih. Terima kasih.